infak Talha dan bagaimana perannya dalam bersedekah. Ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah Musa bin Talha, dari ayahnya, Musa anaknya tadi, salah satu anak Talha yang saya sebutkan nama-namanya, nama Nabi ada Musa, meriwayatkan, dan dia seorang tabi'in yang masyhur, bahwasanya dia mendapatkan, Talha mendapatkan harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 dirham, 35 M uang yang didapat nih, harta, tapi tidak disebutkan dalam bentuk apa. Kemudian pada saat diantar ke rumahnya, maka dia tidak bisa tidur karena mendapatkan harta sebanyak itu. Istrinya pun bertanya padanya, ada apa denganmu wahai ayahnya Muhammad? Talha berkata, dari tadi saya terus berpikir bagaimana aku bisa tenang, ya. Sementara di rumahku, bagaimana aku bisa tenang beribadah dengan Robku sementara di rumahku ada titipan harta sebanyak ini. Lalu istrinya berkata, apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu? Jika pagi tiba, silahkan siapkan nampan dan piring, lalu bagikan harta-harta itu kepada mereka. Maka Talha pun berkata, kebetulan ini yang berkata istrinya adalah Ummu Kalsum binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar tadi, istrinya beliau, berkata seperti itu. Lalu Talha tiba-tiba tersenyum dan berkata, sungguh kamu adalah wanita yang telah mendapatkan petunjuk dari orang yang telah mendapatkan petunjuk, maksudnya Abu Bakar yang juga mendapatkan petunjuk. Maka dari pagi tersebut atau semenjak pagi, Talha mengumpulkan nampan-nampan dan mengisinya dengan kantong-kantong yang banyak. Lalu setiap nampan dibagikan kepada muhajirin dan ansar. Ummu Kalsum berkata, wahai Abu Muhammad, apakah kau tidak tinggalkan buat keluargamu? Maka kata Talha, kenapa dari tadi kau tidak ingatkan saya? Ambillah satu nampan. Diambil satu nampan oleh Ummu Kalsum radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ada beberapa kantong. Kata Ummu Kalsum, satu kantongnya isinya 1000 dirham. Itu yang kurang lebih yang dibagikan oleh Talha pada saat itu. Jadi dia tidak meninggalkan satu dirham pun dari yang baru datang itu, semua dibagikan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya satu waktu Su'dah binti Auf, ini istrinya yang pertama, juga pernah terjadi hal yang sama. Dia menyampaikan, suatu hari aku menemui suamiku Talha dalam kondisi lesu. Datang kepada Talha, dia terlihat lesu, maka aku bertanya kepadanya, ada apa dengan dirimu? Maka, apakah engkau curiga dengan salah satu keluargamu, istrimu, maksudnya ada yang sesuatu yang kamu curiga dengannya hingga kamu sedih? Kata Talha, tidak sama sekali. Kalian adalah orang yang baik-baik, ya, istri-istri yang baik, tidak ada masalah. Lalu yang membuat aku sedih, apa yang membuat kau sedih? Dia mengatakan adalah harta yang aku milikin, yang aku sendiri gelisah dengannya. Maka istrinya berkata, bagikan saja kepada kaummu. Maka Talha pun segera memanggil pelayannya sambil mengumpulkan harta yang ada di rumahnya. Selain yang 700.000 tadi ya, ada 400.000 lagi. Dikumpul, dibagikan semua. Dalam riwayat lain menguatkan riwayat ini, dikatakan Talha bin Ubaidillah mulai malam itu membagikan harta yang 400.000, 20 miliar tadi dari malam sampai subuh. Kemudian subuh berhenti, gitu kan? Subuh berhenti, lanjut lagi habis subuh sampai duhur, baru kemudian habis. Setelah habis, Talha pun bin Ubaidillah sujud syukur kepada Allah dan memuji Allah karena berhasil mengeluarkan harta tersebut. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Hasan Basri pernah berkata bahwasanya Talha menjual sebidang tanah dengan harga 700.000. Jadi ini tanah yang sangat mahal dan luas, kurang lebih tadi sekitar 35 miliar. Ini uang yang lain lagi selain 700.000 tadi yang datang dari Hadramaut. Pada malam itu ia tidak bisa tidur karena harta tersebut. Kemudian pagi hari dia langsung membagi-bagikannya. Dia langsung bagi, jadi dihabiskan semuanya. Dan terakhir masalah infaknya beliau yang dinukil adalah seorang Arab Badui datang, kebetulan punya hubungan kerabat dengan Talha. Lalu dia berkata, wahai Aba Muhammad, aku meminta kepadamu sesuai dengan jalinan silaturahim di antara kita, agar engkau membantuku. Kata Talha, saya belum pernah kedatangan orang yang meminta khusus membawa nama keluarga, dan itu punya nilai sendiri dalam agama, membantu keluarga. Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala, sedekahnya dan juga pahala silaturahimnya. Talha faham benar hadis ini radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, saya punya tanah, nilai tanah itu 300.000 dirham. Dia bilang, kalau kau mau saya kasih kamu tanah itu, atau kalau kau mau tanah itu saya beli dari Utsman bin Affan, saya akan jual kembali kepada dia dengan nilai yang sama yang saya beli 300.000, tidak usah ada keuntungan, saya akan kasih ke kamu. Maka orang itu mengatakan, berikan saja kepada saya uangnya, enggak usah tanahnya. Maka dia pun menjual kepada Utsman radhiyallahu anhu, kemudian mengambil uang 300.000 dirham. Ini luar biasa, gitu kan?
yang 15 miliar dikasih kepada orang itu semuanya, dibawa pulang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Talha mendapatkan julukan yang cukup banyak, diantaranya Talha al-Fayyad, ya, yang terkenal yang sangat dermawan, Talha al-Jud yang murah hati dan seterusnya. Namun ada satu hal juga yang saya ingin titik beratkan, dan ini kita lihat juga sebenarnya belum saya sampaikan di Abu Bakar, di Umar, di Uthman, di Ali, dan ini Talha. Dalam masalah infak mereka sangat senang dan gemar sekali kalau berinfak, yang dimulai yang diinfakin dengan hartanya yang disodakahkan itu adalah kalangan, kalau Nabi ada, Nabi yang nomor satu. Setelah Nabi SAW meninggal, mereka selalu mencari sahabat-sahabat Nabi yang dianggap paling dekat dengan Nabi SAW dari sisi ilmu dan kedekatan sahabatnya, ibadahnya, gitu kan. Kalau kita bilang sekarang ulamanya para sahabat. Ini yang mereka lakukan. Lalu kemudian mereka mulai setelah para ulamanya sahabat, mereka pindah kepada para mujahidin, lalu kemudian mereka pindah ke orang-orang umumnya, ya, orang-orang umumnya.